Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dari kelas 3B program studi D4 Teknologi Laboratorium Medik. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai pemeriksaan elektrolit. Langsung saja masuk ke pembahasan. Yang pertama itu mengenai pengertian dari elektrolit. Jadi elektrolit itu adalah senyawa yang berada di dalam larutan yang akan berdisosiasi menjadi partikel yang bermuatan positif ataupun bermuatan negatif. Nah, untuk ion yang bermuatan positif itu disebut dengan kation, sedangkan untuk ion yang bermuatan negatif itu disebut dengan anion. Untuk mengetahui keseimbangan antara ion positif maupun ion negatif, maka biasanya sering kita sebut dengan elektronetralitas. Nah, sebagian besar metabolisme itu diperlukan dan dipengaruhi oleh elektrolit. Nah, selanjutnya, untuk elektrolit seperti natrium atau Na+, kalium atau K+, dan klorida atau Cl-, itu fisiologinya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya natrium. Natrium ini merupakan kation ekstraseluler utama dan berfungsi untuk menjaga distribusi fluida dan osmotik. Jumlahnya bisa mencapai 60 miliekuivalen per kilogram berat badan dan sebagian kecil sekitar 10-14 miliekuivalen per liter berada dalam cairan intrasel. Lebih dari 90% tekanan osmotik ini di cairan ekstrasel ditentukan oleh garam yang mengandung natrium, khususnya dalam bentuk natrium klorida atau NaCl dan natrium bikarbonat. Sehingga perubahan tekanan osmotik pada cairan ekstrasel ini menggambarkan perubahan konsentrasi natrium. Nah, beberapa penyebab penurunan kadar natrium termasuk muntah atau diare berkepanjangan, berkurangnya reabsorpsi di ginjal, dan retensi cairan yang berlebihan. Penyebab umum untuk meningkatnya natrium termasuk kehilangan cairan yang berlebihan, asupan garam yang tinggi, dan peningkatan reabsorpsi ginjal. Nah, kalium ini adalah kation intraseluler utama dan sangat penting untuk aktivitas sel syaraf dan otot. Sekitar 98% jumlah kalium ini dalam tubuh berada di dalam cairan intrasel. Konsentrasi kalium intrasel ini sekitar 145 miliekuivalen per liter dan konsentrasi kalium ekstrasel 4-5 miliekuivalen per liter atau sekitar 2%-nya. Jumlah konsentrasi kalium pada orang dewasa ini berkisar antara 50-60 per kilogram berat badan atau 3.000-4.000 miliekuivalen. Jumlah kalium ini akan dipengaruhi oleh umur dan jenis kelamin. Pada wanita 25% lebih kecil dibanding pada laki-laki, dan jumlah kalium pada orang dewasa lebih kecil sekitar 20% dibanding pada anak-anak. Nah, kalium beberapa penyebab penurunan kadar kalium termasuk pengurangan asupan kalium makanan atau kehilangan yang berlebihan, kalium dari tubuh karena muntah, diare, atau peningkatan ekskresi ginjal. Nah, peningkatan kadar kalium ini dapat disebabkan oleh dehidrasi atau shock, luka bakar parah, ketoasidosis, diabetikum, dan retensi kalium oleh ginjal. Klorida merupakan anion utama dalam cairan ekstraseluler yang berfungsi untuk mengatur keseimbangan distribusi cairan ekstraseluler. Mirip dengan ion lain, biasanya penyebab umum penurunan klorida adalah diet yang kurang asupan, muntah berkepanjangan, reabsorpsi ginjal yang kurang, serta beberapa bentuk asidosis dan alkalosis. Dan penyebab meningkatnya kadar klorida karena adanya dehidrasi, gagal ginjal, beberapa bentuk asidosis, diet tinggi atau asupan klorida parenteral, serta keracunan salisilat. Lalu pemeriksaan konsentrasi klorida ini biasanya digunakan untuk diagnosis banding pada gangguan keseimbangan asam basa dan digunakan untuk menghitung anion GAP.
Untuk jumlah klorida pada orang dewasa normal sekitar 30 mg per kilogram berat badan. Dan sekitar 88% klorida berada dalam cairan ekstrasel dan 12% berada dalam cairan intrasel. Konsentrasi klorida pada bayi lebih tinggi dibandingkan pada anak-anak serta orang dewasa. Selanjutnya mengenai prinsip ISE atau Ion Selective Electrode. Nah, prinsip dari pemeriksaan metode ion selective electrode ini menghitung kadar ion sampel dengan membandingkan kadar ion yang tidak diketahui nilainya dengan kadar ion yang diketahui nilainya. Membran ion selektif pada alat mengalami reaksi dengan elektrolit sampel. Kemudian membran merupakan penukar ion bereaksi terhadap perubahan listrik ion sehingga menyebabkan perubahan potensial membran. Nah, kemudian perubahan potensial membran ini akan diukur dan dihitung menggunakan persamaan Nernst yang kemudian hasilnya dihubungkan dengan amplifier dan ditampilkan oleh alat. Dan ini alat-alat untuk melakukan pemeriksaannya, yaitu ada alatnya ya, alat untuk memeriksa sampel, terus ada rak tabung, sentrifugasi, vacuum thinner, tourniquet, alcohol swab, dan plaster. Selanjutnya, nah untuk alat pemeriksaan ISE yang tadi itu udah satu paket dengan si reagennya. Nah, di sini ada reagen dan bahan-bahan untuk melakukan pemeriksaan. Yang pertama itu ada kontrol. Nah, si kontrolnya ini terdiri dari dua QC solution. Yang pertama isinya 3 kali 35 mili, terus yang kedua isinya 3 kali 3 mili. Nah, kemudian di sini ada reagen. Nah, ini bisa dilihat langsung macam-macam reagennya. Ada reagen PEC1, ada ref internal solution, electrode internal solution, activating solution, cleaner, terus ada electrode wash, ada K electrode, Na electrode, Cl electrode, dan ref electrode. Nah, selanjutnya ini ada sampel. Sampelnya itu bisa whole blood, serum, plasma, sama urin. Biasanya volume sampelnya itu sebanyak 60 mikroliter. Nah, pemeriksaan dapat dilakukan pada sampel whole blood, plasma, serum, urin, keringat, feses, dan cairan tubuh. Pemeriksaan pada whole blood biasanya dilakukan bersama dengan pemeriksaan pH dan gas darah yang harus segera diperiksa, biasanya kurang dari 1 jam. Nah, lalu biasanya ini ada persiapan stempel untuk pemeriksaan natrium, kalium, dan klorida. Nah, untuk darah lengkap, itu sampel darahnya yang diberi antikoagulan heparin, itu harus dilakukan tes segera, biasanya 1 jam setelah pengambilan sampel. Lalu yang kedua itu ada plasma. Plasmanya tuh yang diberi antikoagulan heparin, itu dapat disimpan lebih lama daripada darah lengkap yang dapat disimpan di lemari dingin. Dan jika mau dianalisis, sampelnya dibiarin dulu pada suhu ruang. Lalu yang ketiga itu ada serum. Serumnya tuh dianalisis tanpa antikoagulan dan biarkan membeku, kemudian dipisahkan segera. Lalu yang keempat itu ada urin. Sampel urin itu harus diencerkan terlebih dahulu dengan aquabate dengan perbandingan 1:2, kemudian dicampurkan dengan baik. Prosedurnya yang pertama, darah disentrifugasi dengan kecepatan 3000 rpm selama 10 menit. Kemudian kedua, serum dimasukkan ke alat electrolyte analyzer. Jika sudah ada tulisan live sample to analyze, lalu tekan yes. Yang ketiga, hasil pemeriksaan akan keluar secara otomatis dan diverifikasi oleh petugas. Untuk interpretasi hasil, untuk parameter natrium atau Na+, untuk serum bayi 134 sampai 150 mmol per liter. Serum anak dan dewasa 135 sampai 145 mmol per liter. Dan parameter untuk kalium, untuk serum bayi 3,6 sampai 5,8 mmol per liter. Untuk serum anak 3,5 sampai 5,5 mmol per liter. Serum dewasa 3,5 sampai 5,3 mmol per liter. Dan untuk parameter klorida atau C-amin, serum bayi baru lahir 94 sampai 112 mmol per liter.
Untuk serum anak 98 sampai 105 ml per liter dan serum dewasa 95 sampai 105 ml per liter. Nah, selanjutnya biasanya di pemeriksaan asam basa ini ada juga untuk pemeriksaan atau perhitungan anion gap. Nah, anion gap ini biasanya sering membantu dalam diagnosis diferensial asidosis metabolik. Nah, apa sih sebenarnya anion gap ini atau AG? AG adalah perbedaan antara konsentrasi plasma dari kation plasma yang diukur, yaitu Na+, dan anion yang diukur, yaitu klorida atau Cl- dan HCO3-. Nah, untuk perhitungannya ini terdapat dua rumus. Yang pertama itu rumus tanpa ada ion K. Nah, perhitungannya itu Na+ dikurang Cl- ditambah HCO3. Nah, kalau perhitungannya seperti ini, nilai normal atau nilai rujukannya adalah 8 sampai 16 MEq per liter dengan nilai rata-rata 12. Kemudian ada rumus perhitungan yang kedua, ini disertakan dengan K+. Perhitungannya Na+ ditambah K+ dikurangin Cl- ditambah HCO3-. Dengan nilai rujukan yaitu 12 sampai 20 MEq per liter. Nah, kemudian rumus ini dapat digunakan jika kita memiliki nilai kaliumnya. Tapi rumus yang paling sering digunakan yaitu rumus pertama. Interpretasi hasilnya nilai rujuk. Nah, perlu diingat nilai rujukan ini dapat bervariasi setiap labnya disesuaikan. Nah, terus jika hasil menunjukkan anion gap-nya tinggi, kemungkinan seseorang itu menderita asidosis, yang berarti kadar asam lebih tinggi dari normal di dalam darah. Asidosis mungkin merupakan tanda dehidrasi, diare, atau terlalu banyak berolahraga. Ini juga dapat menunjukkan kondisi yang lebih serius seperti penyakit ginjal atau komplikasi diabetes. Asidosis juga bisa disebabkan oleh terlalu banyak olahraga. Kemudian yang kedua, jika hasil anion gap-nya rendah, itu kemungkinan memiliki kadar albumin protein dalam darah yang rendah. Albumin rendah dapat mengindikasikan masalah ginjal, penyakit jantung, atau beberapa jenis kanker tertentu. Karena hasil anion gap yang rendah jarang terjadi, pengujian ulang sering dilakukan untuk memastikan hasilnya akurat. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.